Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah puskesmas di Pantura Subang terbakar. 2 kakek di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi lantaran tega mencabuli bocah berusia 11 tahun. Dramatis, penyelamatan seorang bocah berusia 5 tahun tertimpa material longsor di kota Cimahi. Dua kakek di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi lantaran tega mencabuli bocah berusia 11 tahun. Ulah kedua pelaku terungkap setelah korban mengadu kepada kakak dan wali kelasnya. Dua pria lanjut usia di Kabupaten Bandung Barat ini ditangkap polisi lantaran ditenggarai mencabuli anak di bawah umur. Mereka dilaporkan oleh salah seorang keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, kedua pelaku terbukti berbuat cabul terhadap bocah perempuan berusia 11 tahun yang ternyata masih kerabatnya. Tindak asusila itu sudah dilakukan sejak tahun 2022. Sungguh memilukan. Bocah malang yang dititipkan ibunya lantaran bekerja di luar negeri malah mendapat perlakuan tak pantas. Korban, siswi kelas 5 sekolah dasar itu mengaku diiming-imingi bermain ponsel dan diberi uang jajan. Perbuatan bejat kedua tersangka terbongkar setelah korban mengadu kepada kakak dan wali kelasnya di sekolah. Korban ini tinggal bersama mereka karena dititipi oleh ibunya, di mana bapaknya sudah meninggal. Ya. Kemudian ibunya sedang menjadi TKW dan yang melaporkan adalah kakaknya. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Seorang pria yang diduga melakukan pungutan liar kepada para pedagang di Pasar Merdeka Kota Bogor akhirnya ditangkap polisi. Demi melancarkan kejahatannya, pria tersebut kerap membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti para pedagang. Dalam rekaman video ini, nampak seorang pria diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang di Pasar Merdeka Kota Bogor. Diperkirakan ada sekitar 100 pedagang yang menyetorkan uang kepada pria tersebut dengan kisaran Rp5.000 sampai Rp10.000. Aparat kepolisian yang mengetahui kedugaan pungli itu kemudian dengan cepat langsung menangkap tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka yang juga positif narkoba kerap membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti para pedagang. Dari pungli tersebut, tersangka dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan pungutan liar itu telah dilakukan tersangka sejak tahun 2020. Jadi si tersangka ini beroperasi di malam hari, sekitar pasca subuh hingga pagi hari. Yang dimintai itu 100 pedagang, ya, yang ada 100 lapak di sana. Ya, untuk uang lampu itu Rp5.000 dan uang keamanan itu Rp10.000. Dan uang ini larinya ke Jupri saja, ya, tidak ke yang lain. Selain menangkap tersangka, polisi juga turut menyita senjata tajam jenis golok dan selongsong peluru sebagai barang bukti. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Bukannya melaut mencari ikan, seorang nelayan di Kabupaten Cianjur malah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Lagi dan lagi hasil menjual narkoba ia gunakan untuk bermain judi online. Sabu-sabu seberat 100 gram lebih dan timbangan digital disita polisi. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu disita dari rumah pelaku di Kampung Luwung Kalong, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Sabtu lalu. Penggeledahan dilakukan setelah tersangka Uji, 31 tahun, seorang nelayan yang ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Cianjur di sebuah gubuk nelayan di wilayah Pantai Cewedik, Kecamatan Cidaun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku disuruh oleh seseorang mengedarkan barang haram tersebut. Dari setiap transaksi, tersangka mendapatkan keuntungan Rp100.000 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.
Polisi menyita 100 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu serta timbangan digital. Siapa pemasok sabu-sabu masih diburu polisi. PB-nya tersendiri diamankan di rumah yang bersangkutan di alamat Kampung Leuweung Kalong, RT 02 RW 07, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun. Berarti kesehariannya itu adalah nelayan? Kesehariannya nelayan. Barang bukti yang diamankan? Untuk PB yang diamankan, 1 paket besar, 1 paket sedang, 7 paket kecil, dengan total kurang lebih 101,85 gram. Tersangka tak bisa kembali melaut karena terancam hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama penyidik penegak hukum lainnya menyita ratusan ribu obat ilegal di kota Bandung dan Cimahi. BPOM melakukan operasi penindakan terhadap agen-agen obat tradisional ilegal di 4 tempat yang dijadikan sebagai tempat pengadaan, penyimpanan, peredaran, dan penjualan produk obat tradisional ilegal. Beberapa produk yang ditemukan merupakan produk yang telah masuk dalam public warning BPOM dan produk tersebut diedarkan ke toko jamu seduh di wilayah Jawa Barat antara lain Bandung, Cimahi, Purwakarta, Depok, dan Subang. 218 item atau jumlah doxnya itu 217.475 pieces dengan nilai ekonomi khusus untuk yang ini yaitu 8,082 miliar. Kita harus paham juga bahwa selain di tempat itu juga ada bahan lain yang kita dapatkan, yaitu sekitar totalnya 9,3 miliar. Karena ada yang mengandung produk yang kita sebut dengan sildenafil citrat. Sildenafil citrat ini, Bapak Ibu, kalau diumumkan namanya mengandung Viagra, yaitu kandungan sildenafil citrat. Kemudian mengandung juga obat lain, phenylbutazon. Kemudian mengandung metapiron.